Analog switch off atau ASO akan segera dimulai, yaitu November 2022. Jadi mau tidak mau kita harus beralih ke siaran TV digital. Nah, sudah banyak teman-teman yang beralih ke siaran TV digital dibuat kecewa karena jumlah TV digitalnya tidak sesuai ekspektasi. Jumlahnya sedikit dan program-program kesayangannya tidak bisa didapat. Faktor apa saja yang mempengaruhi? Simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip. Sebelum lanjut pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung, subscribe, dan like channel ini. Banyak faktor yang mempengaruhi TV digital itu yang bisa kita terima atau kita dapatkan itu sedikit. Nah, seperti kualitas antena, mungkin arah antena, ataupun posisi kita berada di daerah zona yang sinyalnya memang agak sulit. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang sudah pernah saya jelaskan di video ini. Nah, di video sebelumnya sudah saya pernah jelaskan tentang faktor-faktor itu. Nah, di sini saya akan membahas faktor paling dasar dari TV digital tersebut. Jadi, kita harus benar-benar pahami faktor dasar ini agar teman-teman tidak terlanjur emosi dengan ekspektasi yang berlebihan. Ternyata sinyal TV digital teman-teman itu sedikit yang teman-teman dapatkan. Nah, dasar dari TV digital itu teman-teman harus ketahui seperti ini. TV digital itu dipancarkan oleh tower dan diterima melalui antena UHF. Nah, tower-tower pemancar ini itu jumlahnya tidak satu. Itu kita tergantung dengan wilayah kita, apalagi wilayah perbukitan yang memang TV digital ini programnya harus mencakupi suatu wilayah itu 70% baru bisa melaksanakan analog switch off. Jadi jumlah tower-tower TV digital itu banyak, tidak hanya satu. Jadi bisa saja arahnya berbeda. Nah, dasar dari TV digital itu teman-teman yang paling ketahui adalah MUX atau multiflag. Nah, jadi TV digital ini menggunakan sistem multiflag. Jadi dalam satu MUX atau multiflag itu di dalamnya ini ada beberapa channel TV. Entah itu dia menyewa di MUX ini atau memiliki MUX ini, ada pemenang MUX. Jadi setiap daerah itu jumlah MUX-nya itu berbeda-beda. Dan setiap MUX ini bisa saja towernya juga berbeda-beda. Kalau dia memiliki tower bersama bisa jadi satu tempat. Tapi kalau dia memiliki tower-tower yang lain-lainnya, eh, tower yang memang tempatnya berlainan, itu wajar karena ini memang persaingan bisnis. Jadi kita harus tahu MUX itu multiplexer. Jadi dalam satu MUX itu bisa diisi maksimal dengan 10 channel TV digital. Jadi kita harus paling tahu dulu MUX. MUX di daerah kita itu berada di mana? MUX apa saja? Nah, dan kalau kita seumpama saya contohkan di Bali itu sendiri ada 4 MUX, yaitu MUX TVRI, MUX kedua MUX Media Group, ketiga itu MUX NTV, keempat itu MUX-nya Pipa Group. Nah, jadi 4 MUX ini. Kalau teman-teman mendapatkan semua MUX ini atau sinyal dari 4 MUX ini, otomatis channel TV digitalnya pasti banyak. Pasti semua didapatkan. Nah, inilah kalau teman-teman menyebabkan kenapa channel sedikit. Bisa jadi teman-teman hanya mendapatkan 2 MUX ini atau 1 MUX. Jadi kan jumlah channel TV digitalnya sedikit. Nah, inilah faktor dasar yang memang harus teman-teman pahami lebih dulu. Jadi sampai di sini mungkin teman-teman sudah mengerti tentang MUX. Jadi bagaimana kita mengetahui cara MUX itu towernya berada di sebelah mana sehingga kita bisa mengarahkan sinyal TV digital itu dengan sempurna sehingga channel TV digital bisa kita dapatkan semua. Nah, teman-teman bisa download aplikasi sinyal TV digital di Play Store. Nah, saya akan pandu contohnya seperti ini. Oke, di sini saya akan contohkan di mana sih kesalahan teman-teman menggunakan aplikasi sinyal digital. Nah, kebetulan saya berada di Bali. Nah, saya buka dulu aplikasi sinyal digital.
Oke, ini aplikasi sinyal digital sudah saya buka. Sinyalnya di sini agak lemot. Jadi setelah pertama kita buka aplikasi sinyal digital, otomatis daerah yang kita tempat kita berada itu otomatis sinyalnya itu mengarah pada tower pemancar yang paling terdekat. Paling terdekat. Nah, seperti ini saya berada. Nah, inilah lokasi saya. Lihat, dia akan menunjukkan lokasi dari tower yang paling terdekat. Nah, kita coba lihat, kita tekan saja ini untuk towernya. Ini tower Antv Kintamani dan TVRI Kintamani. Nah, ini hanya 2 MUK saja. Jadi disinilah kesalahannya. Kalau teman-teman yang pemula baru buka aplikasi sinyal digital mengira bahwa untuk antena ini semua MUK yang tersedia. Ternyata ini cuma hanya 2 MUK saja. Padahal di Bali sendiri ada 4 MUK TV digital. Jadi yang 2 MUK belum kita dapat. Nah, caranya mengecek. Nah, kita ingat dulu lokasi kita. Saya berada di sini. Nah, kebetulan saya mendapatkan warna biru. Nah, biru-biru muda itu. Nah, sampai biru gelap. Ini cuma Antv Kintamani sama TVRI Kintamani ini berarti 2 MUK. Yang 2 MUK lagi di mana? Nah, pusatnya ada di Denpasar. Jadi inilah kesalahan buat teman-teman pemula mengira bahwa berada di zona merah, padahal zona merah sinyal merah atau sinyal yang kuat, padahal itu adalah MUK dari MUK yang terdekat. Nah, untuk seperti ini cuma 2 MUK aja yang terdekat kita dapatkan sinyal yang hampir berwarna merah. Sedangkan di Bali sendiri ada 4 MUK, jadi 4 tower. Nah, ini pusatnya ini ada di Denpasar di sini. Nah, seperti ini. Di sini net Nusantara TV Bali sama Antv sudah ada kan. Nah, Metro TV Denpasar. Inilah yang 2 MUK inilah yang kita cari. Coba bagaimana caranya untuk melihat sinyal TV di daerah kita itu. Nah, kita ingat-ingat posisi kita. Nah, kita tekan saja untuk di sini di daerah Metro TV Denpasar ini, kita tekan saja, tekan lama. Nah, seperti ini. Anggaplah kita ini kan ini tower Denpasar, Metro TV Denpasar. Nah, ini adalah pancaran sinyal dari Metro TV Denpasar. Nah, kita kembali ke lokasi kita bisa perbesar. Nah, kita lihat daerah yang kita tempati itu tidak mendapatkan sinyal yang berwarna merah atau yang sinyal kuat, hanya mendapatkan sinyal biru muda. Nah, seperti ini. Untuk kualitas sinyalnya kan kita bisa lihat di atas ini, di pojok atas ini. Untuk biru muda itu sinyal lemah. Jadi sinyal Metro TV itu sinyal lemah. Jadi memang kita berada di wilayah yang sinyal lemah. Nah, untuk 2 MUK itu kita berada di sinyal yang sedang. Untuk 2 MUK lagi kita berada di sinyal yang lemah. Nah, disinilah kesalahannya teman-teman mengira bahwa berada di zona yang sinyal yang kuat. Jadi teman-teman terlanjur emosi karena teman-teman tidak tahu pada dasarnya untuk 2 MUK lagi kita berada di zona yang lemah sinyal. Jadi untuk mengatasi zona yang lemah sinyal, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya bagaimana cara mengatasi alat perangkat apa saja yang kita butuh untuk mengantisipasi sinyal lemah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton full sampai selesai video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Tentunya subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Silakan tekan tombol notifikasinya. Silakan teman-teman komen di bawah ini seputaran TV digital, baik itu pertanyaan, kritik, saran. Saya akan sebisa mungkin untuk membalasnya dan saya akan sebisa mungkin untuk mengasih trik solusi tentang TV digital. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Sehat selalu. Thank you.